semenjak saya di Padepokan, saya juga banyak perubahan. Ya kan, seperti kita lihat nih keadaan sungai kita nih mulai parah. Pas adalah peristiwa yang menarik untuk disaksikan. Sebab aku dan kamu wajib menjadi saksi. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, nggak ada perbaikan, malah yang ada terus ada pengerusakan, rusak lagi, tambah rusak, banjir. Ini sudah menjadi dan keharusan buat kita, ini sebuah bentuk keprihatinan bersama sebenarnya. Tempat ini nyaman kan? Ini semua karena para penghuni Padepokan Ciliwung Condet ini yang mewujudkan tempat ini. Tapi memang kalau kita berharap kepedulian banyak orang, kepedulian semua pihak terhadap sungai, ya kita nggak bisa berharap. Kalau bukan dari kita, kalau bukan dari semangat kita, nggak ada lagi. Aduh, kalau terlalu nyaman, mager nih. Malu sama yang lagi bekerja giat. Kan tugasku di sini adalah menceritakan aktivitas di sini kan. Nah, kalau begitu, mari kita lanjutkan cerita tentang pemberontakan anak-anak sungai dalam episode Seorang anak pembuat emping condet kali ini akan menjadi alur cerita perjalanan anak-anak sungai memperbaiki bantaran sungai. Kadang saya juga nggak full time di sini gitu. Kadang kan saya bantu juga punya ibu juga kan ngelola makanan khas Condet seperti emping gitu. Saya juga bantu ibu di rumah gitu. Kadang siang saya pulang bantu ibu, nanti sore saya kemari lagi gitu. Paling bagi waktu gitu aja. Untuk membuat empingnya itu saya jujur saya juga tidak ada kegiatan atau pekerjaan ya, daripada saya hanya luntang-lantung kuyuran tidak jelas, ini saya membantu orang tua di rumah. Berhubung ibu saya bikin emping, ya saya bantu aja daripada saya keluyuran yang nggak jelas kemanapun gitu. Untuk proses pembuat empingnya itu kita memesan ninjo dari orang, itu kita olah sendiri dari biji ninjo sampai terjadi nyamping, itu kita ngolah sendiri tanpa seruan orang lain, itu kita punya sendiri. Kita ada di pinggir sungai, kita setiap hari ngelihat sungai kita, dan dari kecil pun kita juga udah nggak jauh dari sungai kita gitu. Tapi kalau kita nggak prihatin, kalau kita nggak punya kekuatan untuk apa yang kita mampu, apa yang kita bisa untuk menjaga sungai kita, ya cuma kita gitu. Dengan perlahan membenahi bantaran sungai ini, maka dengan perlahan pula segala potensi yang ada di sekitarnya muncul. Seperti salah satunya emping condet. Nggak nyangka kan ada emping asli condet. Asli orang sini gitu. Terakhir saya di sini, bapak saya juga asli orang sini gitu. Nah, emang dulunya ini tempat sampah gitu. Nah, lama saya nggak kemari, pas saya kemari tuh kok jadi cakep gitu, jadi bagus gitu. Jadi enak tempat untuk nongkrong. Nah, lama berselang juga Bang Antur ngajakin saya untuk ngerapiin tempat ini. Ya, saya juga emang lagi kagak ada kegiatan gitu. Udah saya ikut aja mau Bang Antur rawat pohon. Mungkin dengan
semangat kita, dengan kepedulian kita yang hanya segelintir orang di Padepokan ini, siapa tahu menjadi sebuah semangat besar buat masyarakat yang lain, buat kawan-kawan kita, buat ya mungkin aja masyarakat Jakarta, mungkin juga masyarakat nasional gitu, bahwa dengan semangat kita bisa mengajak orang untuk bangkit dan untuk peduli melihat sungai dan ikut juga sama-sama mungkin sama kita ke depan gitu. Kepedulian dan keseriusan para penghuni Padepokan Ciliwung Condet ini setidaknya telah memberikan energi positif bagi masyarakat di sekitarnya. Sayang juga umur saya kalau saya sisain buat untuk nongkrong, untuk yang nggak bermanfaat lah. Ya di sini juga menurut saya juga bermanfaat gitu untuk rawat pohon. Sekilas, kegiatan membersihkan lingkungan dan menanam pohon mungkin terlihat sangat sederhana. Namun, di balik itu semua, tanpa disadari, ada sesuatu di dalam diri yang tadinya mati, kembali hidup, kembali bereaksi, dan memberikan harapan yang baru. Yang lain ada aktivitas mengajinya juga, beragamanya juga. Saya tertarik banget. Bahkan, kesadaran atas sebuah kebaikan pun menimbulkan rasa memiliki, terutama bagi mereka yang lahir di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung ini. Wah, solidaritas ini sih bagus banget ya. Makannya makan bareng kita. Kalau makan juga kan kita manfaatin yang ada gitu. Kita kan juga nanam-nanam sayur-sayuran, buah-buahan. Sekali lagi terbukti bahwa keikhlasan adalah obat yang paling manjur bagi jiwa. Mudah-mudahan dengan adanya saya di sini, insya Allah kalau memang Allah berkehendak ya, saya ingin mengembangkan kampung saya ini gitu, untuk lebih bagus. Jadi orang juga mikirnya kali itu bukan hanya tempat sampah gitu, jadi untuk tempat wisata juga bisa gitu. Ternyata kita harus menyadari bahwa sungai adalah sumber penghidupan dan kehidupan untuk masyarakat sekitarnya. Kita manfaatin aja yang ada di sini gitu, kayak untuk rokok atau yang lainnya, ada aja rezekinya yang ngasih gitu. Seperti orang buang puing, dia kan nggak buang doang, dia juga ngasih ongkos gitu, seikhlasnya lah orang ngasih. Tuh kan, rezeki udah ada yang ngatur, asal kita percaya semua itu ada jalannya. Kalau untuk masyarakat sini sih saya pesennya tolong jangan buang sampah sembarangan lagi. Di dalam jiwa yang sehat terdapat akal yang sehat. Bagaimana menjaga agar jiwa kita tetap sehat? Yuk kembali cintai alam. Karena anak-anak muda di sini udah capek ngerawatnya, yang dulunya ini tempat sampah menjadi tempat bagus, tempat enak untuk nongkrong gitu. Ada wadungan juga sekarang. Keberlangsungan alam itu pada dasarnya seimbang. Hanya saja kita sebagai manusia kadang melupakan itu semua. Karena sifat serakah menguasai diri kita. Jadi kalau nanti pada buang sampah lagi ya sayang banget tempat ini jadi sia-sia gitu. Pesan saya ya untuk masyarakat sini jangan pada buang sampah sembarangan, dan untuk regenerasinya anak-anak muda sini kalau bisa ikut gabung sini gitu. Kita rawat sama-sama kampung kita. Yuk kita belajar sama-sama dengan anak-anak Padepokan Ciliwung Condet ini untuk melihat kehidupan yang lebih baik. Bisa tahu ilmu-ilmu tentang keagamaan dan tentang merawat alam segala macam, tentang bikin saung. Lingkungan yang bersih dan alami akan memicu aktivitas kehidupan. Keberagaman budaya akan tumbuh kembali, sehingga memunculkan peradaban baru yang lebih seimbang. Nah, rencana ke depan kita itu bagaimana kita rame-rame nih dengan keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, keterbatasan biaya, tapi yang mahal itu semangat. Yang mahalnya lagi peduli kita terhadap sungai kita yang nggak semua orang bisa punya rasa itu di hati kita semua. Terima kasih abang-abang semua yang telah bekerja mengembalikan ekosistem alam.
seperti burung akan kuceritakan kisah kalian dimanapun itu hinggap. Penguat bantaran lah gitu. Tapi memang kalau banyak presentasi besar tuh naturalisasi, ada ekovarian segala macam gitu. Tapi kita yang berjalan aja lah. Kita nggak terlalu ngikutin konsep akademisi. Kita tetap hanya sebagai sekelompok orang yang peduli, prihatin. Untuk kamu-kamu yang setuju juga bahwa sungai itu harus terhindar dari sampah, mari kita sebarkan informasi ini kepada teman-teman kita. Dan juga jangan lupa ikuti serial pemberontakan anak-anak sungai di episode selanjutnya. Dan ingat, perjuangan yang santuy itu pasti akan terwujud dengan baik. Sampai jumpa!